Nggih, Om Swastiastu, Pak Ketut Nggih, Widiartana, suara saya bisa didengar ya? nggih, bisa Ibu, bisa Ah, didengar dengar jelas. Nggih. nggih. Bapak sudah mulai record? Sudah bisa record ya? Mungkin Bu, mungkin yang Nggih, record. silahkan di-record, Pak. Request permisi record di komputer itu ya Bu? Nggih, Apa request to start? record to start dulu record. Start recording Bu. Ya, itu Pak, klik yang recording. Sama Pak, kayak waktu Bapak peer teaching kemarin. Ampun? Oke, Nggih, ya, sebentar Pak, saya rename dulu. Iya Bapak, saya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan di sini terkait dengan penguasaan Bapak terhadap teori belajar yang Bapak gunakan di dalam menyusun modul ajar, Pak. Teori-teori belajar apa saja yang Bapak gunakan di sana, Pak? oke. Eh, Baik, terima kasih Bu. Eh, yang saya gunakan di dalam teori belajar, dalam menyusun modul pembelajaran berbasis masalah, Hmm. yang pertama ada teori apa namanya? Antropotisme gitu Bu. Oke. Lagi apa saja? Kemudian ada lagi teori tentang hasil belajar, Ya, aktivitas. teori apa yang Bapak gunakan, Pak? Ada juga teori namanya itu untuk tipisme, Selain teori konstruktivisme, teori apa lagi, Pak? ya saya Nih, saya lanjut, Pak ya. Bagaimana Bapak melakukan pengembangan pembelajaran, Pak? Apa yang Bapak lakukan di dalam mengembangkan pembelajaran, Pak? oke. Di dalam misalnya merumuskan tujuan pembelajaran, ATP-nya, kemudian pengembangan pendekatan pembelajaran, pengembangan model pembelajaran, apa yang Bapak lakukan? Yang pertama yang saya lakukan di dalam pengembangan belajar di kelas dengan peserta didik, yaitu mengawali dengan kompetensi awal, gitu. Kompetensi Apa- awal tentang ya mengetahui pengertian dari pengertian pancaiannya di kelas 5. Kemudian anak-anak juga perlu mengetahui di dalam profil pelajar Pancasila di dalam kurikulum eh, nasional atau kurikulum merdeka ini tentang
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang berhalak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinaikan global, gotong royong, itu. Ah, kemudian Pak, yang ingin saya tanya, bagaimana Bapak, kan Bapak menyusun modul ajar ya, kemarin. Ada Nggih. modul apa saja yang Bapak susun? PBL, kemudian PJBL, dan PBL, nggih, untuk PJBL dan P5 ya. modul yang saya susun, yang pertama itu adalah modul PBL, yaitu Ya, modul yang berbasis masalah, pembelajaran yang berbasis ya. masalah. Itu Bapak gunakan di kelas berapa Pak, modul yang Bapak susun ini? Modul ini saya gunakan khusus di kelas 5 SD, Pak, Ibu, Bapak ngajar di mana? di kelas 5. Eh, saya mengajar di SD Negeri 7 Tejakula, Kecamatan Tejakula. Di SD ya. Oke. Apa saja Pak? Nggih, Kan itu pakai kurikulum Merdeka ya Pak ya. nggih, kurikulum Oke, Merdeka. ya. Apa saja komponen-komponen modul ajarnya Pak? Komponen-komponen dalam modul ajar yang pertama itu Apa komponennya Pak? adapun tujuan pembelajaran, model pembelajaran berbasis masalah, kemudian eh, tujuan pembelajaran, Komponen modul ajar apa saja Pak? Komponen modul ajar Pak. Ada apa saja? Komponen modul Pak. Kan udah 3 Bapak upload modul nih. Ada modul PBL, ada nggih, modul PJBL. Nah, di modul PBL, PJBL, ya. di modul PBL apa saja komponennya Pak? Dalam modul PBL itu ada nama penyusun, kemudian instansi, tahun penyusun, jenjang sekolah, kelas, Itu apa namanya dan Pak? alokasi waktu. Nah, yang Bapak sebutin itu apa namanya? Itu komponen, Bu. Ya, komponen di bagian apa? Komponen di dalam bagian identitas. Identitas. Nah, coba jangan dulu dilirik itu Pak modulnya. Kan udah sering nih buat modul. Apalagi Yes. komponen yang lain Pak? Selain identitas, ada komponen apa lagi? Kemudian eh, pemahaman bermakna. Apa fungsi penggunaan pemahaman bermakna, Pak? Jadi untuk siswa mengetahui eh, materi yang akan diajarkan sebelum nanti anak bisa melihat video pembelajaran atau anak bisa membaca di buku materi pelajaran tentang materi yang akan nanti dijelaskan. Saya lanjut, Pak, ya ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana Bapak melakukan pendalaman dan penguasaan terhadap materi ajar, Pak, yang akan Bapak berikan kepada siswa? Yang pertama, siswa diberikan dulu apa namanya itu pertanyaan pematik. Ya, jadi siswa setelah menyimak video pembelajaran atau membaca di dalam buku, diharapkan siswa uh, tahu uh, dalam materi itu tentang apa Oke, materi yang kegiatan. Bapak kembangkan ini apakah di dalamnya itu memuat dimensi pengetahuan, Pak? Memuat nggak dimensi pengetahuan, Pak? Memuat. Oke, muatan apa saja yang Bapak cantumkan di sana? Dimensi pengetahuan apa saja?
pengetahuan tentang konsep Oke, konseptual. Pancayana, ya, konseptual. Apalagi dimensi pengetahuannya? Kemudian berdiskusi, Bu. Dimensi pengetahuan apa saja, Pak? Selain konseptual, gimana, Pak? Bisa jawab? Saya lanjut ya, Pak, ke pertanyaan berikutnya. Modul ajar yang Bapak susun memuat asesmen nggak, Pak? Ada asesmennya tidak, Pak, di dalam modul ajar yang Bapak rancang? Ada Oke. untuk modul PBL yang saya rancang itu ada asesmen apa namanya, post test, Pak, Ibu, yang sebelum di Masa yang sebelum sebelum kegiatan pembelajaran itu post test namanya, Pak? Post test itu tes akhir, Pak. Oke, asesmen. Bapak mengenal kan asesmen? Oke, apa tujuan Bapak melakukan asesmen kepada peserta didik? tujuan daripada asesmen untuk mencari hasil belajar pada siswa tersebut di dalam Oke. pelajari konsep materi yang Jenis-jenis di asesmen, ada asesmen apa saja, Pak? jenis asesmen ada eh, pilihan ganda, Ibu. Asesmennya ada asesmen apa saja, Pak? Kalau asesmen yang di awal sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, itu asesmen apa namanya? Asesmen Asesmen di awal apa namanya, Pak? kepribadian, Bu, ya. Hmm. Kok ada namanya asesmen kepribadian, Pak? Apa namanya tuh? Pretest itu, Bu, ya. Asesmen apa lagi yang Bapak kenal, Pak? Yang Bapak berikan kepada siswa Bapak di sekolah? Ada asesmen apa saja, Pak? Apa namanya? Kognitif dan non kognitif, Bu, ya. Oke. Asesmen Apa beda asesmen kognitif dengan non-kognitif, Pak? asesmen kognitif, jadi mengetahui keaktifan siswa di dalam pembelajaran yang Terus sudah kalau yang diberikan. non-kognitif gimana? Non kognitif juga diartikan mengetahui hasil peserta didik. Bukan, Pak. Seperti apa asesmen non-kognitif, Pak? Ini salah masih jawabannya, Pak. Seperti apa, Pak? Oke, saya lanjut, Pak ya. Gitu. Oke, Bapak udah menyusun modul proyek, Pak? Nggih, sampun, Ya, Ibu. apa tema yang Bapak angkat di modul proyek itu? Untuk proyek modul P5-nya saya mengangkat tentang apa namanya, temanya kearifan lokal, Bu. Oke, topiknya apa, Pak? Topiknya tentang belajar siswa menjejahitan. Oke, menjejahitan. Menjejahitan Kelas, motif ya. tulisan, sarana pakara sederhana. Oke, seperti apa alurnya, Pak?
Alurnya Pak gimana Pak? Alur di dalam modul proyek P5 ini yang pertama itu menggunakan apa namanya, 2 dimensi, Ya, dimensi dimensi apa saja yang kemandiri ikut? dimensi kemandirian dan dimensi gotong royong. Mhm. Nggih. Kemudian di masing-masing dimensi itu, pertama di dimensi kemandirian ada beberapa elemen dan sub-elemen. Pertama, pemahaman diri dan situasi yang dihadapi, itu elemennya. Kemudian sub-elemennya mengenali kualitas dan minat diri, tantangan yang dihadapi dalam Ya, oke. sekarang. Saya lanjut, Pak. Bapak sudah menyusun PTK kan kemarin, Pak, ya. Apa yang judul Bapak angkat terkait di PTK Bapak? Eh, Dalam penyusunan PTK, penilaian tindakan kelas yang saya susun dengan judul penerapan model belajar atau PBL Ya, model PBL untuk meningkatkan apa, Pak? untuk meningkatkan hasil nilai belajar siswa kelas 5 Iya, apa pendidikan agama Hindu. permasalahannya, Pak, sehingga Bapak meneliti hasil belajarnya? Memangnya kenapa hasil belajar agama siswa di sana, Pak? Dari hasil penelitian yang saya ambil tentang penerapan model berbasis masalahnya dengan hasil Masa pelajaran Pancayani, itu masih hasilnya masih kurang, belum apa yang belum menyebabkan hasil belajar siswa di sana kurang, Pak? aktivitas siswa, minat belajarnya masih kurang, Bu. Oke, Jadi apa yang memahami konsep. menyebabkan, Pak? Apa yang menyebabkan hasil belajarnya kurang? Faktor apa yang mempengaruhi? Hasil belajar siswa di kelas 5 itu yang menjadi faktor masalahnya adalah karena siswa kurang semangat di dalam belajar agama Hindu. Kemudian yang kedua, siswa juga kurang eh, aktif di dalam literasi membaca materi yang ada di buku. Oke, Itu faktor ini. karena permasalahannya seperti itu, lalu apa yang Bapak lakukan, upaya Bapak yang Bapak lakukan? Nah, dari hasil permasalahan itu untuk bisa eh, siswa lebih aktif di dalam pembelajaran agama Hindu, pendidik mau merubah ya dalam model pembelajaran, jenis model pembelajaran, atau lebih banyak pendidik untuk menampilkan materi-materi di dalam siswa itu dengan video, menyimak video, maupun lebih lebih aktif dalam konsep Oke, materi yang diberikan. kemudian coba gini Pak. Nah, eh, Bapak sebutin komponen-komponen yang ada dalam PTK, Pak. Komponen-komponen di dalam penyusunan PTK yang pertama kan judul, Bu, ya, Setelah itu, judul, kemudian eh, di dalam bab 1 itu ada pendahuluan latar belakang, terus, identifikasi masalah yang nanti di dalam penelitian itu
kemudian ada rumusan, rumusan masalahnya, kemudian Terus, ada lagi apa namanya setelah dirumuskan tujuan, tujuan penelitian dan manfaat di dalam penelitian itu untuk di bab satu. Jadi ini ya. oke, Kemudian ya, dilanjutkan dengan saya lanjut, kedua, Pak. Oke, saya lanjut, ya, Pak. Saya ya, ingin ya. melihat Bapak mempraktekkan eh, pengelolaan kelas ketika Bapak masuk ke kegiatan inti, Pak. Kegiatan inti Oke, pembelajaran. eh, baik Ibu. Tadi eh, anak-anak ya, setelah anak-anak menyimak video pembelajaran dan mengetahui dengan membaca pengertian daripada pancayatnya, itu Bapak akan mengajak anak untuk berbagi kelompok ya dalam masing-masing kelompok itu akan dibagi menjadi 4 atau 5 orang. Setelah sudah anak-anak membentuk kelompok, dilanjutkan dengan masing-masing kelompok itu membuat eh, permasalahan di dalam materi pancayat itu dan langsung dia akan dicarikan solusi permasalahannya di setiap kelompok dengan anggotanya dan nanti akan bisa eh, menampilkan hasil kelompoknya di depan. Oke, Itu saya Bapak kasih ingin, waktu 15 menit. cukup itu, Pak. Saya ingin Oke. Bapak menampilkan kegiatan bagaimana memberi penguatan kepada peserta didik. Keterampilan memberi penguatan, Pak. Baik, anak-anak, setelah beberapa kelompok sudah menyajikan hasil diskusinya di depan, Bapak akan memberikan penguatan dari masing-masing konsep pengertian daripada kajian itu untuk selalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini nanti akan dijadikan sumber di dalam menjalankan hidup untuk bisa memahami arti daripada ayatnya tersebut. Oke, Pak. Saya ingin Bapak melantunkan Puji Trisangye, Pak. Puji Trisangye bait kedua, Pak. Oke, baik. Untuk Trisandi bait kedua, untuk bunyi selokanya. Om Narayana Hewedam Sarwam Yadvutam Yasvavyam Yeskalan Niranjano Nirvikalpo Nirakyata Sudodewa itu Narayana Nadvityo Asti Asti. Adapun makna di dalam loka Puji Trisangye bait kedua yaitu yang artinya Om yang widi, segala kebijaksanaan, segala yang hidup akan kembali kepadamu. Tuhan yang tidak ternoda, tidak dilahirkan, tidak bingung. Sang Yang Widi Maha Esa, tidak ada yang kedua. Sucilah Dewa Narayana.
Itu aja, Bu. Nih, ya, jadi Hmm. mantram kedua ini adalah salah satu dari rangkaian mantram yang panjang, Pak. Sehingga disebut dengan catur weda sirah atau 4 weda kepala. Nah, kira-kira apa maksudnya di sini, Pak? Maksud daripada sloka ini, 4 kepala itu tidak lain adalah pemakuasaan ide Sang Hyang Widi sebagai Dewa Brahma, yaitu Dewa Pencipta, manifestasi beliau Dewa Brahma yang memiliki 4 kepala. Oke, jadi di sini maksudnya adalah bahwa Tuhan itu adalah segalanya. Jadi kemahakuasaan Tuhan Kekuasaan itu hanya esa, tuh, Pak, Esa ya? yang satu. Nggih. Ya, itu saja, Pak, yang dapat saya ingin saya tanyakan kepada Bapak. Mungkin,